penjuru, ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Abang Jai! Abang Jai! Alhamdulillah! Timnas Indonesia disebut diuntungkan saat lawan Australia. Kok bisa? Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret tahun 2025. Kemudian laga selanjutnya menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGIBK, Senayan, Jakarta pada 25 Maret tahun 2025. Pertandingan melawan Australia akan menjadi laga ke-7 Timnas Indonesia. Untuk itu, pertandingan ini menjadi laga krusial buat skuad Garuda. Apalagi saat ini Jay Eatzes dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Total ada 7 pemain yang saat ini berada di meja pemulihan yakni Kusini, Thomas Dang, Harry Sotar, Jordan Bosch, Connor Metcalfe, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Sedangkan Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mendapatkan keuntungan atas dinaturalisasinya oleh Roman pada 8 Januari tahun 2025, yang berposisi sebagai stiker ataupun second striker, yang selama ini menjadi sorotan para pencinta sepak bola Indonesia, karena kurang tajamnya timnas Indonesia di kotak penalti lawan. Ole Lennart Terhar Romani atau yang biasa dikenal sebagai Ole Romai, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang untuk klub EFL Championship, Oxford United. Lahir di Belanda 20 Juni tahun 2000, Romani mulai bermain sepak bola pada usia 8 tahun di DVOL di Lena, sebelum pindah ke Akademi Muda NEC, Nijmegen. Pada musim dingin tahun 2018 ia dipromosikan ke tim utama, di bawah pelatih pertama yang baru Pepi Legenders. Pada 5 Januari tahun 2025, Romani menandatangani kontrak dengan klub EFL Championship, Oxford United dengan kontrak jangka panjang dengan biaya yang dirahasiakan. Romani lahir di Belanda, nenek dari pihak ibu lahir di Medan, Sumatera Utara, yang saat itu masih disebut Hindia Belanda. Oleh karena itu, Romani memenuhi syarat untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional. Sandy Walsh akhirnya kembali buka suara terkait kepindahannya ke Yokohama F. Marinos. Sandy diikat oleh YFM hingga tahun 2027 setelah mengakhiri kontrak dengan KV Mechelen. Keputusan ini cukup rasional karena posisinya mulai tergeser di Mechelen. Sempat jadi andalan utama, dia hanya bermain dalam 6 laga di Liga Belgia. Sandy Walsh menjelaskan bahwa kepergiannya ke Liga Jepang ada hubungannya dengan timnas Indonesia. Tepatnya saat dia berlaga di Piala Asia tahun 2023 yang digelar tahun lalu. Saat kembali dari timnas, dia masih mendapatkan tempat utama di klub. Saya pergi selama sebulan saat itu saat Piala Asia, sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu. Saya memiliki perasaan aneh, karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mechelen dan saya. Kepindahannya diumumkan pada 9 Februari lalu dan mendapatkan kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Sebelumnya, bek timnas Indonesia ini membela tim Liga Belgia KV Mechelen sejak tahun 2020. Sandy akhirnya menerima tawaran Yokohama Marinos salah satunya karena menit bermain yang minim bersama Mechelen. Selain itu, hanya di Asia yang saat ini masih membuka jendela transfer karena sang pemain ingin pindah secepatnya. Sandy Walsh menjelaskan, Liga Jepang akan jadi tantangan baru. Dia juga sudah merencanakan untuk bisa pindah ke Asia beberapa tahun lalu. Ini jadi salah satu tujuannya dan akhirnya merapat ke Yokohama. Liga Jepang juga diakui sangat ketat dan ini jadi alasan dia akhirnya pindah. Kabar baik dari bek timnas Indonesia Pratama Arhad di Bangkok United. Ia masuk ke dalam list pemain untuk melawan Sydney FC di AFC Champions League 2 tahun 2024, tahun 2025. Bangkok United bertandang ke markas Sydney FC pada leg pertama babak 16 besar S Region di Sydney Football Stadium, 12 Februari tahun 2025. Nama Pratama Arhad masuk ke dalam skuad Bangkok United untuk laga tersebut. Arhan memang memberikan kontribusi positif di Bangkok United. Di Liga Thailand, Arhan baru saja menunjukkan kebolehannya saat Bangkok United bermain imbang melawan Rayong dengan skor 2-2 pada 7 Februari lalu.
Bahkan Arhan dipercaya tampil sejak menit pertama. Ex-pemain Suwon FC itu memberikan assist melalui long throw-in pada menit ke-34 untuk gol Mahmud Eid. Di Bangkok United, Arhan sudah mencatatkan 5 penampilan dengan 235 menit bermain di Liga Thailand. Bek andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan, lebih dulu merasakan atmosfer Sydney Football Stadium sebelum duel krusial antara Indonesia dan Australia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret tahun 2025 di stadion yang berlokasi di Sydney tersebut. Namun, sebelum mengenakan seragam Garuda di laga resmi, Pratama Arhan sudah lebih dulu merumput di stadion tersebut bersama klubnya, Bangkok United. Kehadiran Pratama Arhan di Sydney Football Stadium sebelum laga resmi timnas Indonesia melawan Australia bisa menjadi keuntungan tersendiri. Pengalamannya menjajal lapangan lebih dulu memungkinkan bek kiri berbakat ini beradaptasi dengan kondisi rumput dan atmosfer stadion yang bisa menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia dalam laga mendatang.